Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bahas tentang penilaian dampak atau impact assessment. Jadi sebenarnya yang harus kita tahu di awal itu adalah apa sih dampak itu. Kemudian apa bedanya antara dampak dengan hasil. Nah, kalau kita lihat di diagram ilustrasi ini, jadi apakah ada hubungannya antara pernikahan dengan kebahagiaan? Nah, hipotesisnya adalah hasil yang kita harapkan itu kebahagiaan. Kalau kita lihat di ilustrasi berikut, ada yang berwarna kuning dan ada yang berwarna biru. Nah, yang berwarna kuning itu adalah tingkat kebahagiaan ketika sudah menikah. Dan yang berwarna biru adalah tingkat kebahagiaan ketika belum menikah atau tidak menikah. Nah, perbedaan antara tingkat kebahagiaan itu adalah dampak. Sedangkan tingkat kebahagiaan setelah menikah itu adalah outcome, hasil. Jadi itu bedanya antara dampak dengan hasil. Untuk lebih jelasnya kita bisa lihat seperti ini. Oke, kalau kita ambil contoh terkait bidang kesehatan ya. Jadi kita anggap inputnya adalah finansial dan physical resource atau sumber daya keuangan dan sumber daya fisik. Yang itu kita spend atau kita masukkan ke dalam pelayanan kesehatan. Outputnya adalah goods and service generated, adanya penambahan atau mengeluarkan barang-barang atau pelayanan terkait kesehatan. Contohnya jumlah nurse, perawat, atau ketersediaan obat. Nah, dengan adanya jumlah perawat yang bertambah dan ketersediaan obat tersebut, maka hasilnya adalah lebih banyak anak yang bisa divaksin. Atau dalam jangka radius 5 km dari pusat pelayanan kesehatan, itu persentase orang yang bisa dilayani itu lebih besar karena jumlah nurse-nya tadi bertambah. Itu outcome, hasil. Nah, setelah hal ini terjadi, maka dampaknya adalah tingkat kematian dari anak itu akan menurun. Kemudian penyakit-penyakit tertentu itu akan lebih jarang terjadi atau imun karena ada vaksin tadi. Jadi hasilnya adalah setelah kita menambah jumlah nurse atau ketersediaan obat tadi, lebih banyak anak yang bisa divaksin. Kemudian jangkauan pelayanan lebih luas. Itu hasil dari kita memberi spending atau penambahan di bidang pelayanan kesehatan, sehingga dengan terjadinya hal itu kita bisa mengurangi tingkat kematian dari anak dan mencegah penyakit-penyakit tertentu untuk timbul. Nah, itu dampaknya. Nah, ini salah satu prinsipnya. Jadi input untuk bisa menghasilkan output itu harus ada program yang berfungsi, program pemerintah mungkin, ada production, jadi ada input ada output, itu harus ada. Ketika output menghasilkan outcome atau dari output itu ada hasilnya, itu penggunanya harus bisa terpenuhi kebutuhannya, baru ada hasilnya. Kemudian bagaimana hasil itu bisa memberikan dampak, itu ketika baik lokal, nasional, atau global tuh merasakan efeknya. Jadi yang merasakan hasil atau outcome kan spesifik, tapi yang merasakan pengaruhnya, dampaknya itu ada area-area tertentu seperti lokal, nasional, atau global. Nah, itu yang kita sebut dampak. Nah, tugas dari impact assessment adalah menilai bagaimana dampak yang diberikan antara hasil dengan program tertentu dan tanpa program tertentu. Nah, perbedaannya itu signifikan atau tidak. Sehingga kita perlu tahu satu kebutuhannya, needs-nya. Kemudian kita harus tahu dulu prosesnya. Yang terakhir baru kita mengevaluasi dampaknya. Kita ambil contoh di bidang pendidikan. Jadi
untuk menyelesaikan masalah tingkat literasi yang rendah, maka pemerintah memberikan buku pelajaran gratis ke sekolah-sekolah untuk meningkatkan tingkat kelulusan siswa dan meningkatkan peluang bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi needs, kebutuhannya adalah mengurangi tingkat literasi yang rendah. Kemudian prosesnya adalah memberikan buku pelajaran gratis, dimana impact-nya adalah improve passing rates atau meningkatkan peluang mereka untuk lulus dan meningkatkan peluang bagi alumni atau orang putus sekolah untuk mendapatkan pekerjaan. Apa outcome-nya? Di sini outcome tidak dijelaskan karena outcome-nya adalah jumlah anak yang menerima buku misalnya. Dan itu tidak perlu diketahui karena yang ingin kita cari adalah impact-nya. Kemudian kita juga ingin tahu ketika sebuah program itu apakah punya impact dan seberapa besar impact-nya. Nah, caranya bagaimana? Pertama, kita harus tahu justifikasi untuk programnya. Apakah program ini ketika menghasilkan maksudnya mengkonsumsi banyak uang atau membutuhkan banyak dana untuk berjalan. Kalau impact-nya besar, oke. Kemudian bisa di scale up atau ditingkatkan levelnya. Awalnya mungkin level kecamatan, dinaikkan ke level kota. Berhasil atau enggak? Ada dampaknya enggak? Kemudian apa benefit dari program itu sendiri? Dan memahami gain and loss-nya, apa yang kita peroleh dengan apa yang kita harus korbankan. Makanya kita harus tahu dulu, harus bisa menganalisis atau mengassess, menilai impact atau dampak dari sebuah program. Kemudian masalahnya adalah untuk menilai dampak kita harus membandingkan antara hasil dari sebuah hasil kegiatan dengan program tertentu dengan dan tanpa program tertentu. Jadi kalau kita analogikan, kita harus membandingkan hasil panen antara lahan yang diberi pupuk dengan lahan yang tidak diberi pupuk untuk menilai dampaknya. Problemnya adalah individu itu cuma punya satu eksistensi. Jadi ketika seseorang itu contohnya makan, maka kita tidak bisa mengetahui realitas di mana orang itu tidak makan, orang yang sama itu tidak makan. Kalau kalian bisa pindah di multiverse ya, pindah dimensi, nah itu mungkin kita bisa membandingkan, tapi kan nggak bisa. Makanya problemnya adalah missing data di mana ketika sebuah aksi itu tidak dilakukan, ketika kita memutuskan melakukan sebuah aksi, itu kita sebut counterfaktual. Jadi counterfaktual itu merepresent atau menggambarkan bagaimana hasil yang timbul ketika program itu tidak diimplementasikan. Padahal program itu kan diimplementasikan. Nah, kita harus tahu apa yang akan terjadi ketika program itu tidak diimplementasikan. Maka solusinya adalah kita harus bisa meniru, mensimulasikan bagaimana ketika program itu tidak diimplementasikan. Kita harus membuat sebuah situasi di mana seakan-akan program itu tidak pernah diimplementasikan untuk membandingkan dengan hasil sebuah kegiatan di mana program itu diimplementasikan. Nah, kenapa kok gak kita bandingkan before after aja? Nah, before after problemnya adalah
terlalu banyak faktor yang akan pengaruhi seseorang untuk mencapai level tertentu. Contohnya gini, kayak contoh buku pendidikan tadi, pemberian buku, before-nya adalah orang-orang tidak pernah mendapatkan buku dengan tingkat literasi rendah sekian persen. Kemudian kita beri program pemberian buku, tingkat literasinya semakin menurun sekian persen. Apa betul turunnya tingkat literasi itu 100% dipengaruhi oleh program pemberian buku tersebut? Kan kita tidak bisa tahu secara pasti. Nah, makanya itulah yang perlu kita bandingkan, dan itu berbeda dimensi waktunya. Mungkin ketika masa-masa tidak diberikan buku-buku lagi mahal nih, mereka nggak bisa akses. Tapi sekarang buku-buku sudah murah, PDF banyak, internet, nggak diberi buku pun sebenarnya mereka bisa belajar. Beda situasi, jangan-jangan gak diberi buku pun mereka masih pintar. Nah, makanya kita perlu membandingkan dampak itu harus benar-benar situasi yang mirip, dengan time yang sama, harus membuat sebuah simulasi seperti itu. Maka kita perlu adanya sebuah grup kontrol yang bisa kita otak-atik treatmentnya. Kalau misal dunia kesehatan gampang lah ya, kayak 2 orang diberi penyakit tertentu, satunya diberi vaksin, satunya enggak, diobati, kita lihat mana yang lebih cepat sembuh gitu, di waktu yang sama, dengan penyakit yang sama, di ruangan yang sama. Nah, masalahnya kita itu perencanaan kota itu targetnya itu area. Kalau area itu kita tidak bisa mengobservasi secara detail, secara precise. Kemudian kalau kita mengambil volunteer, partisipan, biasanya dia punya maksud yang berbeda ketika orang itu tidak memvolunteerkan dirinya. Sudah termindset gitu, saya ini volunteer berarti saya harus tahan, kayak contoh tadi pemberian obat. Beda kan ketika orang itu benar-benar sakit dan dia tidak menginginkan sakit tersebut, ada hal-hal yang akan dia lakukan. Nah, itu yang agak susah, bagaimana kita bisa mengontrolnya sehingga nanti hasilnya bisa bias. Nah, kita contoh lagi bagaimana pemberian pupuk nih di region A, dimana program ini mentargetkan area yang miskin. Kemudian petani itu harus mengambil pupuknya sendiri di kantor kelurahan atau kecamatan setempat. Dilakukan pendataan selama 2 tahun, dari tahun 2002 sampai 2004. Nanti dibandingkan hasilnya dengan region B. Nah, ternyata diketahui bahwa justru hasil panen dari petani yang kita berikan pupuk itu malah menurun dari tahun 2002 sampai 2004. Loh, kok bisa? Diberi pupuk kok malah turun? Ternyata ada kemarau panjang di 2 tahun tersebut, sehingga memang semua hasil panen orang akan turun. Nah, itu kegagalan kita untuk membuat comparison yang benar-benar identik. Jadi kan harusnya kondisinya tidak boleh ada kekeringan, kondisinya harus optimal, sehingga kita bisa tahu nih apakah dengan diberikan
pupuk ini dampak terhadap hasil panennya akan berpengaruh atau enggak. Kemudian kalau kita bandingkan dengan daerah B tadi, ternyata hasil panen yang petani yang beri pupuk tadi justru jauh lebih rendah ketimbang orang petani-petani di daerah B yang nggak kita beri pupuk. Berarti programnya gagal, dampaknya negatif dong. Belum tentu, karena mungkin petani di region B itu punya tanah yang lebih subur. Kemudian petani di daerah B punya sistem irigasi yang lebih canggih sehingga bisa melewati masa kemarau tadi dengan baik. Berarti kan tidak berarti pemberian pupuk itu merupakan program yang negatif. Oke, jadi kita ambil lagi nih. Kita bandingkan aja petani-petani di area A dengan tetangganya. Jadi kita ambil area A, petani A di area A, kita bandingkan dengan petani B di area A juga. Tanahnya sama. Kemudian ternyata hasil panennya berbeda. Kenapa? Apa begitu mengatakan programnya berjalan? Oh, ternyata tidak juga. Karena yang membuat hasil panen petani yang diberikan pupuk itu lebih baik bukan pupuknya, tapi kemampuan dia untuk memanage kemarau tadi dibandingkan tetangganya, sehingga pupuk tadi jadi nggak relevan karena dia lebih bisa memanage kondisi ketimbang pemberian nutrisi tadi. Itu kan keputusan individual yang nggak bisa kita observasi. Kemudian katakanlah bahwa yang dikasih pupuk dengan yang nggak diberi pupuk hasilnya sama. Apakah program ini tidak berjalan? Belum tentu juga. Bisa jadi dari lahan petani yang diberi pupuk, ketika hujan pupuknya mengalir ke lahan tetangganya karena terbawa arus hujan sehingga jadi subur juga. Nah, makanya itu kita harus punya comparison group atau grup yang bisa dibandingkan, itu yang harus benar-benar identik semuanya. Dari hal-hal yang terlihat maupun yang tidak terlihat, dimensinya, yang menerima, dan tidak boleh terpengaruh satu sama lain. Jadi sebenarnya identik. Nah, bagaimana kita membuat grup atau comparison group ini? Pertama, random. Kita random aja, kita ambil 1-2. Kalau kalian ambil sampling random, semua orang boleh jadi sampelnya. Atau matching. Jadi dipasang-pasangkan antara partisipan dengan non partisipan dari survei yang lebih besar. Kemudian teknik yang ketiga adalah difference in difference. Jadi diobservasi selama beberapa waktu tertentu dan dilihat perbedaan antara partisipan dan non partisipannya. Kemudian instrumental variable. Bagaimana kita mengidentifikasi variabel yang mempengaruhi partisipan di sebuah program, tapi bukan hasilnya. Dan yang terakhir adalah regression discontinuity design. Jadi membuat sebuah rule bagaimana setiap individu yang kita jadikan pembanding ini harus mematuhi standar-standar tertentu. Nah, jadi kita harus sadar bahwa tidak ada standar yang benar-benar baku di reality ini, sehingga kita harus bisa
memanfaatkan apa yang kita punya. Jadi bagaimana kita menilai dampak tersebut, tidak usah berharap muluk-muluk, tapi apa yang kita punya, ya itulah yang kita manfaatkan sebisa mungkin untuk mengakses dampaknya. Selalu perhatikan hal-hal yang tidak terobservasi, seperti perilaku, kemudian mindset seorang, dengan tidak melupakan hal-hal yang terlihat seperti kondisi iklim, kemudian bagaimana situasi lingkungannya. Kemudian harus fleksibel dan kreatif. Jadi karena kita mengontrol 2 grup pembanding nih, ketika satu grup mulai melenceng dari arah tujuan, itu kita harus mengarahkan kembali. Kemudian harus punya monitoring yang bagus, sehingga kita bisa melihat bagaimana efeknya muncul. Jadi primary goals-nya adalah membuktikan bahwa dampak itu ada dengan mengukur secara akurat dampak terhadap intervensi yang dilakukan. Kemudian goal yang kedua adalah mengimprove praktis di lapangannya. Bagaimana program yang sudah dilakukan itu kita improve ke depannya, kita tingkatkan. Untuk caranya adalah mengunderstand atau memahami proses intervensi dan dampaknya, sehingga kita bisa mengimprove prosesnya. Kayak contoh tadi, pupuk. Kemudian pupuk itu petani harus mengambil langsung di kantor kelurahan. Apakah kalau diantarkan langsung ke mereka bisa jadi hasilnya lebih baik? Mereka cukup fokus di penggarapan lahannya, tidak perlu memikirkan caranya ke kelurahan mengambil pupuk. Bisa jadi mungkin dampaknya lebih besar. Berarti program kedepannya adalah langsung diantar ke rumah-rumah. Siapa yang menggunakan? Nah, ini kita bisa lihat di tabelnya. Kemudian unit assessment punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, mulai dari individual, level rumah, household, group, community, lokal NGO, dan institusi. Nah, nanti kelebihan dan kekurangan kalian bisa baca sendiri di tabel ini. Oke, kemudian metode pengambilan datanya bisa lewat sampel survei. Biasanya menggunakan kuesioner, random. Nanti ditentukan siapa yang bisa mengisi untuk mengukur bagaimana ketika program tersebut sudah dijalankan dan sebelumnya seperti apa kondisinya. Kemudian rapid appraisal atau penilaian secara cepat lewat case study, lewat participant observasi atau data sekunder. Bisa juga lewat interview. Kemudian participant observation adalah observasi secara partisipasi. Kita tinggal di sebuah komunitas dan mengobservasi secara langsung sambil melakukan sendiri kegiatan yang kita ingin teliti. Case study itu meneliti secara detail sebuah grup, kelompok, organisasi atau masyarakat, dan menggali bagaimana kejadiannya dan berjalannya program yang kita harapkan itu dari awal sampai akhir. Kemudian participatory learning and action. Jadi feature-nya adalah masyarakat menilai sendiri
bagaimana dampaknya melalui flowchart, kemudian pemetaan, perankingan yang akan didampingi oleh fasilitator, atau metode spesial menggunakan fotografi, video, dan lain sebagainya. Nah, setiap metode tadi itu punya waktu-waktu yang tepat untuk dilakukan. Kapan kita harus pakai sampel survei, kapan kita melakukan rapid appraisal, kapan case study. Nah, kalian bisa baca nih di tabel berikut. Nah, kemudian ada kondisi-kondisi yang dimana metode tersebut tidak bisa berjalan dengan baik atau tidak cocok dilakukan. Kondisi-kondisi tersebut bisa kita lihat di tabel ini. Nah, kemudian yang tidak lupa adalah etika dari penilaian dampak. Jadi apakah kita harus bertanya kepada diri kita dalam menilai dampak itu, apakah hasilnya itu berharga untuk semua stakeholder, tentu hanya menguntungkan sesuatu saja. Kemudian dampaknya itu hanya untuk pihak-pihak tertentu, atau bisa dibagi dengan seluruh stakeholder. Kemudian individu yang terlibat itu punya waktu untuk melakukannya sebagai partisipan, atau harus diberi honor tertentu. Misalnya kalian membagikan kuesioner itu, nanti kalau mau ngisi dikasih apa, pulpen misalnya, atau nggak usah. Jadi tergantung time-nya ya. Kalau menguras waktu ya mungkin harus ada imbalan. Kemudian apakah dampak yang kita teliti ini justru memperburuk atau menimbulkan konflik. Jadi 4 pertanyaan ini yang harus kita perhatikan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.